Halo teman-teman, welcome back on my YouTube channel Dapur Cak Zul. Pada episode kali ini, seperti biasa aku akan bagi resep tersimpel, termudah, terenak, cocok untuk pemula, cocok untuk anak kos, cocok untuk ibu rumah tangga, dan cocok untuk kita semua, yakni dorayaki Oreo. Ini benar-benar enak teman-teman. Ini resepnya tanpa tepung, hanya 4 bahan saja, super simple dan anti gagal. Ini benar-benar mantap pokoknya. Kalian wajib coba di rumah ya. Oke teman-teman, langsung saja kita persiapkan bahannya. Yang pertama di sini yang pasti kita akan memakai Oreo. Di sini aku memakai 1 bungkus ukuran besar. Terserah rasa apa saja. Kemudian ada 1 butir telur. Selanjutnya ada 1 sendok teh baking powder. Kemudian ada juga 110 ml susu cair. Ya, hanya 4 bahan ini saja teman-teman. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama yang harus kita lakukan yakni kita akan memisahkan antara biskuit Oreo-nya dan juga isiannya. Pada resep ini teman-teman, aku tidak akan memakai isiannya karena nanti dorayakinya itu akan aku isi dengan es krim Oreo atau McFlurry yang telah aku buat pada episode sebelumnya ya. Tapi kalau kalian di rumah pengen anti ribet, kalian pakai isian Oreo-nya sendiri untuk isian dorayakinya juga boleh. Ataupun kalau kalian di rumah punya buttercream atau cream cheese atau selai coklat, selai rasa apapun juga boleh kalian pakai, bisa kalian pakai untuk isian dorayakinya nanti. Ini benar-benar sangat simple, sesuai selera kalian ya. Kemudian lanjut kita akan menumbuk Oreo-nya, biskuitnya. Aku di sini memakai cobek ya teman-teman, cobek biasa. Oreo-nya aku masukkan ke dalam plastik, kemudian aku hancurkan pakai cobek ini. Tapi kalau kalian di rumah punya blender ataupun food processor atau alat penghalus lainnya yang hasilnya lebih halus, itu lebih bagus teman-teman, karena setelah ini akan kita campurkan dengan air susunya. Dan jikalau nanti Oreo-nya itu lebih halus, maka hasilnya akan lebih cepat tercampur ya teman-teman. Oke, lanjut kita kocok telurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kocok sampai sedikit mengembang ya, kurang lebih 3-5 menit. Nah, kalau sudah cukup mengembang seperti ini, cukup berbuih, kita masukkan Oreo-nya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita tadi pakai food processor, Oreo-nya kita tumbuk halus, maka pada proses pencampuran ini akan cepat tercampur ya teman-teman. Karena di sini tadi aku hanya menumbuknya dengan cobek, Oreo-nya itu kurang halus, maka aku mengocoknya ini cukup lama ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu lama karena Oreo-nya, biskuitnya juga mudah untuk larut dalam air kok. Oke, setelah dirasa cukup merata ya, biskuitnya tidak ada yang menggumpal, kita masukkan baking powdernya. Kita masukkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata,
kita tutup adonannya dan kita biarkan kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit maka adonan akan jadi seperti ini teman-teman, ada sedikit buihnya dan siap untuk kita cetak. Kita siapkan kompor, kita siapkan pula teflon. Di sini aku olesi dengan margarin sedikit ya teman-teman. Ini karena teflonku itu kan di lengketnya itu sudah agak terkikis ya teman-teman. Lah aku takutnya itu nanti itu dorayakinya susah untuk membaliknya. Tapi teman-teman, ternyata hasilnya itu kurang bagus kalau teflonnya itu kita olesi dengan margarin. Jadi saran saya jangan diolesi dengan margarin, cukup kita gunakan api sedang saja. Nanti biar permukaan dorayakinya bisa menjadi halus. Jadi tanpa margarin, jangan gunakan margarin sama sekali ya. Sudah cukup teflon saja. Ini kita tunggu sampai keluar lubang-lubangnya seperti ini ya teman-teman, sampai semua pori-porinya keluar. Nah, kalau dirasa sudah cukup matang, kita balik sebentar saja. Nah, ini teman-teman, ini gara-gara tadi kita pakai butter hasilnya seperti ini. Ke permukaan luarnya itu agak berlubang ya, jadi kurang bagus. Tapi untuk rasa ini tetap mantap sekali teman-teman. Setelah kita balik sebentar saja, kurang lebih 1 menit, langsung bisa kita angkat. Kita lanjutkan sampai semua adonan selesai. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, ini permukaannya sudah cukup bagus ya teman-teman untuk percobaan setelahnya, kedua dan selanjutnya, karena di sini aku tidak memakai margarin. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini ya teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah jadi semua. Jadi di sini untuk satu resep itu sudah jadi 10 lembar dorayakinya ya. Kemudian ini tinggal kita beri isian. Di sini aku pakai isian es krim Oreo atau McFlurry yang telah aku buat pada episode sebelumnya. Kalau kalian pengen isiannya, kalian pakai isian Oreo yang sebelumnya, Oreo yang asli itu juga bisa. Ataupun kalau kalian di rumah ada selai atau ada buttercream atau ada cream cheese yang lain, itu juga boleh, sesuai selera teman-teman ya. Nah, ini kita beri isian semuanya sampai habis. Ini jadinya itu 5 buah ya, 5 buah dorayaki. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini benar-benar super lembut meskipun kita tadi tidak memakai tepung terigu sama sekali ya. Kita hanya memakai biskuit Oreo ini, tapi hasilnya benar-benar memuaskan. Ini benar-benar lembut, anti ribet, anti gagal, dijamin. Kalian semua pasti bisa buatnya di rumah. Ini benar-benar resep paling simpel, hanya 4 bahan. Kalian hanya perlu Oreo, kemudian baking powder, susu cair, dan juga 1 butir telur. Cukup itu saja, ini benar-benar hasilnya mantap pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.